Masa demokrasi terpimpin. Masa peralihan dari masa demokrasi parlementer yang mengalami kegagalan karena singkatnya terlalu banyak konflik antar partai pada saat itu untuk memperebutkan posisi pada parlemen. Ya, balik lagi ke masa demokrasi terpimpin ya. Masa ini diawali oleh dikeluarkannya dekret presiden oleh Soekarno pada tanggal 5 Juli 1949. Dibubarkannya konstituante karena dianggap gagal untuk menyusun konstitusi pengganti Undang-Undang Dasar 1945 sehingga pada saat itu diberlakukan kembalilah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dibentuklah MPRS sebagai lembaga tertinggi dengan anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh Soekarno. Ya, Soekarno. Dan tentunya pada masa ini ada dinamika-dinamika ekonomi yang dialami oleh Indonesia yang masih berumur jagung sekitar 13 sampai 14 tahunan pada masa itu ya. Dan ya, untuk meringkas daripada isi video gue tentang dinamika ekonomi ini, gue bakal ceritain daripada poin-poin penting aja terkait peristiwa-peristiwa terkait ekonomi yang terjadi pada masa itu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, belajar bersama PMK. Selamat datang di PMK Membahas. Ya, kalau kita membahas tentang sistem ekonomi Indonesia yang dianut pada masa itu, ya seperti namanya, masa demokrasi terpimpin. Indonesia saat itu menganut sistem ekonomi komando atau terpimpin, di mana pemerintah memiliki kontrol sangat besar terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi di masyarakat pada saat itu. Pembentukan BUMN, nasionalis perusahaan asing seperti Batavia Petroleum Sawit atau yang kalian kenal sebagai Pertamina, serta adanya Perencanaan Nasional Swasta Berencana atau PNSB menjadi sebuah bukti nih diterapkannya sistem ekonomi komando pada Indonesia pada saat itu ya. Tadi sempat kita singgung tentang PNSB atau Pembangunan Nasional Swasta Berencana ya. Itu tuh salah satu produk yang gagal yang dikeluarkan oleh Depernas. Depernas itu Dewan Perencanaan Nasional yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1999 sebagai salah satu lembaga yang didirikan oleh Soekarno pada saat itu dan dipimpin oleh salah satu bapak perumus dasar negara kita, itu Muhammad Yamin. Seperti namanya, Depernas atau Dewan Perencanaan Nasional itu bertugas untuk merencanakan apa? Pada saat itu merencanakan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti misalnya PNSB atau yang seperti kita sering tadi bahas, Pembangunan Nasional Swasta Berencana. Namun, pada tahun 1993, Depernas berubah nama sekaligus berubah kepemimpinan. Nah, Depernas berubah nama menjadi Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dipimpin oleh Soekarno atau presiden pertama kita dengan tujuan yang mirip-mirip lah seperti Depernas. Bedanya pada Bappenas itu ada proyek mercusuar ya yang pada saat itu sangat kontroversial pada saat itu ya. Kalau kita ngebahas tentang pembangunan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, pasti kita tidak asing dengan proyek mercusuar usulan Soekarno. Itu proyek yang cukup ambis karena pada saat itu perekonomian sedang tidak baik-baik saja, tapi Soekarno kekeh untuk membangun seperti fasilitas dan monumen megah seperti misalkan Monas, Pertukuan Sarinah, Tugu Pancoran, Ganevo, dan Kunevo ya pada saat itu ya. Menurut Soekarno, proyek itu bertujuan untuk membangun citra Indonesia di tengah kancah dunia. Seperti namanya lah, proyek mercusuar. Mercusuar itu memancarkan cahaya di tengah lautan. Nah, tapi pada saat itu Indonesia itu sedang mengalami banyak konflik atau kekacauan ya, seperti konfrontasi dengan Malaysia. Bahkan Indonesia sempat keluar dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu pada tanggal 20 Januari 1945, bahkan keluar dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini membuat Indonesia sedang mengalami gejolak ekonomi yang cukup kacau ya pada saat itu ya. Tapi Soekarno tetap kekeh untuk melanjutkan proyek mercusuar itu. Lalu apakah proyek mercusuar ini berhasil? Ya berhasil aja. Kita bisa melihat bangunan-bangunan seperti Monas, Pertukuan Sarinah, dan masih banyak lagi lah di Jakarta sana tuh. Tapi justru proyek mercusuar ini nantinya memperburuk ekonomi Indonesia gitu. Karena pada saat itu anggaran pembangunan terlalu besar, tapi pendapatan nasional itu kurang. Akhirnya pemerintah ngapain? Pada saat itu pemerintah mencetak uang baru, uang rupiah baru untuk apa? Untuk mendanai pembangunannya. Nah, tapi kan kalau yang kita tahu ya, makin banyak uang beredar itu akan menyebabkan inflasi. Makanya pada saat itu tuh, khususnya pada puncaknya nanti, pada tahun 1995, Indonesia mengalami inflasi hingga 16% loh. Hiperinflasi yang akan kita bahas di next segment ya. Nah, tadi kita ingin membahas tentang inflasi yang dialami Indonesia pada saat itu ya. Jadi tingginya inflasi pada saat itu tuh membuat pemerintah akhirnya melakukan dua tindakan ini, deflasi dan juga sunsetting pada tahun 1999 ketika Indonesia sedang mengalami hiperinflasi akibat satu masalah yang tadi, pencetakan uang secara terus-menerus. Nah, devaluasi itu melemahkan nilai mata uang kita terhadap nilai mata uang asing. Pada saat itu tuh 1 USD bernilai 11 rupiah naik hingga 1 USD sama dengan 45 rupiah, itu naik berapa ratus persen tuh ya.
Nah, sedangkan Sunny itu memangkas nilai mata uang rupiah ya pada saat itu ya. Dimana 1.000 rupiah itu hanya bernilai 100 rupiah, sedangkan 500 rupiah hanya bernilai 50 rupiah, itu di cut 01 ya. Ya, itu bisa dibilang cukup efektif untuk mengatasi inflasi pada saat itu, di mana berhasil mengatasi jumlah uang beredar dari 34 miliar menjadi 21 miliar rupiah. Namun sayangnya, masalah utamanya yaitu pencetakan uang terus-terusan ini belum diberantas waktu itu. Masih aja mencetak uang terus-terusan. Makanya saat itu tuh inflasinya masih ya cukup tinggi lah. Kalau kita ngomongin kebijakan ekonomi selain devaluasi, maka deklarasi ekonomi atau dekon adalah salah satunya. Jadi Soekarno pada saat itu pada tanggal 28 Maret 1993 mengumumkan tentang deklarasi ekonomi. Nah, dekon atau deklarasi ekonomi itu merupakan sebuah konsep atau pedoman dalam perekonomian nasional yang diusung oleh pemerintah pada saat itu untuk tujuan itu mengembangkan konsep ekonomi yang nasionalis, demokratis, dan juga berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri lah. Peraturan-peraturan mengenai deklarasi ekonomi itu terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tuh, dimana pada saat itu dekon itu bisa dibilang cukup mengalami kegagalan lah karena beberapa faktor nih. Yang pertama tuh kualitas tenaga kerja yang kurang mumpuni, yang kedua tuh infrastrukturnya yang masih kurang. Nah, pada saat itu justru dekon itu membuat Indonesia tuh mengalami stagnan dalam perekonomiannya. Jadi ya seperti itulah dinamika ekonomi pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia ya, dimana saat itu dinamika ekonominya masih bahkan berada di ujung tanduk kekacauan ya, inflasi yang tinggi, bahkan ada banyak konflik yang terjadi itu seperti pemutusan hubungan politik dengan Malaysia. Ya, itulah yang bisa menjadi penyebab Orde Lama runtuh dan digantikan Orde Baru pada tahun 1945 ya. Pada saat itu keputusan-keputusan Soekarno itu dianggap kurang realistis dan terlalu ambisius. Bahkan hal ini dikemukakan oleh pakar ekonomi yang terkenal juga yaitu Dr. Kiki Ani ya. Ya, jadi itu aja sih video dari hari ini. Terus selalu belajar seperti yang bernafas. Gue pamit undur diri. Nah.